Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pundi-pundi duit bupati terbit sebagian besar berasal dari kebun sawit. Siapa sangka para penghuni kerangkeng manusia di rumah terbit ikut menambah kekayaan bupati terbit. Berikut penelusurannya. Tim Metro TV menelusuri lokasi kerangkeng manusia Bupati Langkat nonaktif yang berada di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala Langkat. Lokasi kerangkeng manusia benar-benar dikelilingi kebun sawit milik Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin. Akses masuk menuju kerangkeng sebenarnya bisa melalui pintu utama rumah Bupati Langkat. Namun karena ditutup, tim Metro TV memasuki melalui akses kebun sawit. Untuk menuju kerangkeng harus menembus jalan perkebunan sawit seluas 1 hektar lebih. Lokasi kerangkeng yang jauh dari pemukiman ini tentunya membuat segala aktivitas di kerangkeng tidak diketahui masyarakat. Beginilah luas kebun sawit milik terbit rencana perangin-angin yang mencapai lebih dari 1 hektar. Tidak heran jika kekayaan Bupati Langkat ini mencapai lebih dari 85 miliar rupiah. Meskipun diklaim memiliki pekerjaan tetap di perkebunan sawit, namun tidak dipungkiri para penghuni kerangkeng juga dipekerjakan di kebun sawit tanpa diberi upah. Hal ini juga terkonfirmasi dari pihak Komnas HAM setelah memeriksa terbit rencana perangin-angin. Namun, terbit rencana perangin-angin membantah memperkerjakan para penghuni kerangkeng. Ia menyebutnya sebagai penambahan keterampilan. Apapun penjelasan terbit, sawit-sawit di rumahnya menjadi saksi bisu bagaimana para penghuni kerangkeng dirampas hak dan kebebasannya untuk menambah pundi-pundi kekayaan sang bupati terbit. Dari Langkat, Sumatera Utara, Tim Liputan Metro TV. Akhirnya Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin mengakui adanya penghuni kerangkeng yang meninggal di dalam kerangkeng dan mengakui mempekerjakan mereka selama tinggal di kerangkeng. Kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin mulai memasuki babak baru. Pada Senin 7 Februari 2022, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM memeriksa terbit rencana selama 2 jam di Gedung Merah Putih KPK terkait temuan kerangkeng manusia di rumahnya. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pendalaman atas peristiwa kerangkeng manusia yang ditemukan di rumah terbit. Apalagi berdasarkan temuan Komnas HAM, ada dugaan penyiksaan di kerangkeng tersebut hingga menewaskan 3 orang. Pemeriksaan ini juga merupakan hak jawab untuk terbit dari tudingan perbudakan modern di kerangkeng manusia. Usai merampungkan pemeriksaan, Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam menyatakan terbit mengakui adanya korban meninggal dalam kerangkeng di rumahnya. Namun Anam belum bisa memerinci prosedur pemakaman yang dilakukan dan pihaknya masih mendalami prosedur yang dilakukan saat ada korban yang meninggal dunia. Ya, dimakamkan. Langsung dimakamkan oleh penyelenggara atau keluarga? Nanti pasca laporan, karena begini teman-teman, ya, ketika kita banyak bicara detail begitu, nggak ada jaminan, ya kan, perlindungan saksi dan korban di lapangan. Ya kami muter terus di sana, ya ketika janji, ya udah mau dapet, geser lagi, ya akan waktu dan sebagainya. Oleh karenanya memang mohon maaf, detail-detail kayak begitu nggak bisa kami berikan sekarang karena memang satu-satunya tujuan kami adalah melindungi saksi dan korban agar mereka bisa menyuarakan keterangannya apa yang dialami dengan baik kepada Komnas HAM. Selanjutnya Komnas HAM akan memberikan sebagian temuannya terkait kerangkeng manusia ke Polda Sumatera Utara. Data yang diberikan sudah mempunyai bukti kuat dan diharapkan bisa mempercepat pengusutan kasusnya untuk masuk ke tahap penyidikan. Kami menemukan adanya kekerasan, ya kekerasan, bentuk kekerasan, pola kekerasan sampai alat kekerasannya, termasuk juga bagaimana constraint waktunya, termasuk juga ada yang hilangnya nyawa. Gitu. Kalau kemarin Sabtu minggu kemarin dibilang lebih dari 1. Ya, terus sekarang dibilang 3, gitu. Sebenarnya angka 3 itu angka Sabtu kemarin itu yang kami bilang lebih dari 1. Dan saat ini kami sedang mendalami lagi karena potensial juga tambah. Dugaan adanya kekerasan dalam kerangkeng manusia di rumah terbit rencana semakin menguat usai Komnas HAM menemukan alat untuk menyiksa di dalam kerangkeng. Namun Komnas HAM enggan merinci alat dan pola kekerasan yang ditemukan pihaknya. Tim Liputan Metro TV.